Hai sahabat Abskep dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat Ukom Kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Baiklah sahabat Asbidan semuanya, kita masuk pada pembahasan soal kita kali ini. Untuk soal kita yang pertama, selama masa pandemi COVID-19, ibu tidak melakukan penundaan imunisasi bagi anaknya. Saat ini bayinya telah berusia 4 bulan, dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Pertanyaannya adalah apa saja imunisasi yang dibutuhkan oleh bayi tersebut? A. Polio tetes 1 dan BCG, B. DPT HB HIB 3 dan polio tetes 2, C. DPT HB HIB 4 dan polio tetes 4, D. DPT HB HIB 1 dan polio tetes 4, dan E. DPT HB HIB 3 dan polio tetes 4. Kita lihat di soal ini yang ditanyakan adalah imunisasi yang dibutuhkan oleh anak yang berusia, bayinya yang berusia 4 bulan. Artinya, kita punya usia 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk usia 1 bulan itu dia sudah mendapatkan polio dan BCG. Nah, berarti kalau untuk DPT, berarti pada usia 2, 3, dan 4 bulan, berarti di sini adalah DPT 1, untuk usia 3 bulan DPT 2, dan usia 4 bulan DPT 3. Untuk polio, di sini dia sudah mendapatkan polio ya, misalnya ya, polio 1 di usia 1 bulan ini, kemudian polio 2, ya, polio 2, polio 3, dan polio 4. Artinya, pada usia 4 bulan, bayinya akan mendapatkan imunisasi DPT 3 dan polio 4. Jadi, jawaban kita yang tepat untuk soal yang satu ini adalah E, DPT HB HIB 3, dan polio 4. Itu dia jawaban soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang ibu dari anak berusia 3 tahun menginformasikan kepada bidan bahwa anaknya terus-menerus menggaruk kulit sehingga kulit menjadi kemerahan. Manakah pengkajian data yang menunjukkan anak mengalami skabies? A. Terlihat garis halus merah keabuan, B. Lesi berwarna keunguan, C. Kulit tebal dan ada kerak kulit kekuningan, D. Adanya gelembung-gelembung di kulit berisi cairan, dan E. Kulit mengelupas berwarna keunguan. Nah, dari soal ini kita sudah tahu bahwasannya soal menanyakan tentang gejala atau tanda yang menunjukkan adanya skabies. Skabies ini ibaratnya kita sama dengan adanya kudis ya, kalau bahasa umumnya adalah kudis. Nah, untuk kudis itu, tanda yang paling jelas itu adalah dia bisa gatal, terus kemudian adanya gelembung di kulit yang berisi cairan, kemudian terlihat garis putih keabuan. Nah, jadi opsi kita untuk soal nomor 2 ini adalah D, adanya gelembung di kulit berisi cairan. Untuk opsi A ini salah karena harusnya di sini putih keabuan. Kemudian kalau opsi B ini salah karena lesi berwarna keunguan ini tidak, harusnya lesi berwarna kemerahan ya. Kalau opsi C ini menunjukkan gejala dari dermatitis dan opsi E ini juga menunjukkan gejala dari dermatitis. Nah, jadi jawaban kita untuk soal yang nomor 2 ini adalah D, adanya gelembung-gelembung di kulit berisi cairan. Kita masuk ke soal yang ketiga. Seorang ibu 27 tahun telah melahirkan anak pertamanya 1 jam yang lalu. Berat badan bayi 3.500 gram, selaput ketuban lahir dengan lengkap. Ibu tidak memiliki keluhan apapun. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Ibu telah menyusui bayinya dan sekarang sedang istirahat. Pertanyaannya adalah keuntungan apa yang diperoleh bayi yang saat ini sedang menyusui? A. Mendapatkan ASI peralihan, B. Mendapatkan ASI prematur, C. Mendapatkan ASI kolostrum, D. Mendapatkan ASI matur, dan E. Mendapatkan ASI basi. Nah, untuk soal nomor 3 ini, yang ditanyakan adalah ASI apa yang dikeluarkan pada ibu yang baru melahirkan 1 jam yang lalu. Ini adalah inti dari pertanyaan untuk soal yang nomor 3 ini. Kita lihat di sini opsinya adalah mengenai ASI. Ya, kalau untuk ASI ini, jenis-jenis ASI yang ada adalah ASI peralihan, kemudian kolostrum, dan ASI matur. Otomatis untuk jawaban B ini salah, dan untuk jawaban E ini kita coret, karena ini tidak tepat. Ya, kita punya 3 opsi. Kalau untuk ASI kolostrum ini, dari hari pertama sampai hari ketiga atau kelima biasanya ya. Nah, kalau ASI peralihan ini biasanya keluar pada
hari ketiga atau hari kelima sampai hari ke-8 biasanya. Nah, kalau untuk asimatur itu sudah di atas hari ke-8. Jadi kita lihat pada soal ini adalah 1 jam, berarti pada saat awal-awal pertama ya, otomatis jawaban yang tepat itu adalah kolostrum. Opsi yang tepat adalah C. Kita masuk ke soal yang keempat. Nyonya M datang ke PMB untuk melakukan kunjungan nifas 6 hari bersama bayinya. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bayi Nyonya M dengan keadaan umum baik, suhu 36,8 derajat Celcius, frekuensi nadi 114 kali per menit, frekuensi nafas 46 kali per menit, terlihat kuning pada kulit dan matanya, namun tidak sampai ke tangan dan telapak kaki. Nyonya M mengatakan bahwa bayinya mulai kuning sejak 3 hari yang lalu. Pertanyaannya adalah bagaimana tata laksana bidan terhadap kasus tersebut? A. Lakukan terapi sinar. B. Anjurkan ibu untuk menjemur bayinya pada pagi hari. C. Evaluasi pemberian ASI. D. Berikan antibiotik sesuai anjuran dokter spesialis. Dan E. Lakukan persiapan rujukan. Kita lihat untuk soal yang nomor 4 ini yang ditanyakan adalah tata laksana bidan terhadap kasus ini. Ya, untuk kasus ini kita lihat data fokusnya bahwasanya dia nifas 6 hari yang lalu dan bayinya ini mulai kuning sejak 3 hari yang lalu. Nah, kita lihat dari tanda kuningnya ini, kuningnya pada kulit dan mata namun tidak sampai ke tangan dan telapak kaki. Artinya ini si bayi ini mengalami ikterus ya, ikterus atau kuning yang fisiologis, bukan patologis. Nah, kalau untuk kita tata laksana dari ikterus fisiologis ini yang tepat untuk soal ini adalah kita evaluasi pemberian ASI karena biasanya masalah ikterus ini dikarenakan karena kurangnya pemberian ASI yang diberikan dari ibu ke bayinya. Nah, itulah penyebabnya terjadinya dari ikterus fisiologis ini. Kita lihat opsi lain. Kalau lakukan terapi sinar, tidak ada indikasi yang menunjukkan untuk bayi dilakukan terapi sinar karena dia sebatas ikterus fisiologis. Kemudian opsi B, anjurkan ibu untuk menjemur bayinya pada pagi hari. Ini kurang tepat ya. Kemudian berikan antibiotik sesuai anjuran dokter spesialis. Ini juga kurang tepat karena tidak ada menunjukkan tanda-tanda infeksi. Kemudian lakukan persiapan rujukan, ini juga tidak tepat karena tidak perlu ada rujukan. Oke, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah C, evaluasi pemberian ASI. Kita masuk ke soal yang kelima. Seorang mahasiswa kebidanan yang sedang praktek di puskesmas diminta oleh bidan untuk melakukan perawatan pada bayi baru lahir. Salah satunya melakukan injeksi vitamin K1. Mahasiswa segera melakukan suntikan dengan memasukkan vitamin K1 sebanyak 1 mg dosis tunggal secara intramuskular pada anterolateral paha kiri bayi. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan pemberian vitamin K1 pada bayi baru lahir secara rasional? A. Meningkatkan kekebalan tubuh bayi terhadap patogen. B. Mencegah perdarahan intrakranial pada bayi. C. Mencegah infeksi nosokomial dikarenakan sistem imun bayi belum optimal. D. Mendorong pembentukan dan maturitas tulang bayi. Dan E. Membantu menjaga kehangatan bayi yang rentan terhadap hipotermia. Oke, kita lihat untuk soal ini yang ditanyakan adalah tujuan pemberian vitamin K1 pada bayi baru lahir. Jadi tanpa membaca soal, tanpa membaca kasus, kita bisa menjawab ya. Tinggal kita baca aja pertanyaannya. Di sini ditanyakan adalah tujuannya dari pemberian vitamin K1 pada bayi baru lahir. Nah, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah B, karena tujuan dari pemberian vitamin K1 itu adalah mencegah perdarahan intrakranial pada bayi. Karena pada bayi baru lahir itu proses pembekuan darahnya belum sempurna. Jadi makanya diberikan injeksi atau suntikan vitamin K1. Itu dia jawaban untuk soal kita yang satu ini. Nah, itu tadi sahabat Askep dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Askep Indonesia. Sampai jumpa!